Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, satu ayat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-32 ayat 17 dikatakan begini saudara, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, sebagai orang percaya, kita bukan hidup dalam damai dengan konsep dunia, tetapi kita hidup dalam damai karena Kristus ada di dalam kita. Sekali lagi, kita hidup dalam damai karena Kristus ada di dalam saudara dan saya. Yesaya 32 ayat 17 yang kita baca tadi menegaskan bahwa damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman akan menyertai hidup seseorang apabila ia ada di dalam kebenaran. Amin. Amin. Jadi saudara, damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman akan menyertai hidup seseorang apabila ada kebenaran. Artinya, selama kita hidup dalam ketaatan dan kebenaran, damai sejahtera akan kita alami. Damai ini bukanlah sesuatu yang di luar yang mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi damai itu adalah sesuatu yang ada di dalam kita yang memancar kuat sampai hendak keluar dari kita. Betul? Jadi ada di dalam kita yang memancar hingga keluar dari kehidupan kita. Sehingga orang lain bisa melihat. Bukan hanya kita rasakan, tetapi orang bisa melihatnya. Itulah damai sejahtera yang Kristus berikan kepada kita. Sebab itu di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika seseorang memiliki damai sejahtera Kristus, keinginan duniawinya pasti mati. Karena baginya Yesus itu sudah lebih dari segalanya. Yesus itu sudah lebih dari cukup. Itulah yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Sehingga di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi seseorang yang memiliki damai sejahtera Kristus akan tetap bersyukur meski berada dalam berbagai permasalahan. Tetap bersyukur sekalipun dalam masa pandemi COVID-19 di mana kita mungkin mengalami kehilangan pelayanan, kehilangan income, kehilangan pekerjaan. Tetapi kita tetap memiliki damai sejahtera karena Kristus Yesus ada dalam hidup kita. Oleh karena itu, Yohanes 14 ayat 27 dikatakan begini, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku
kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan berbeda dengan yang diberikan oleh dunia ini. Damai di dunia ini hanyalah semu dan tidak abadi, saudara. Bergantung pada keadaan dan itu bisa hilang. Iya toh? Mungkin seseorang merasa damai karena rumahnya dijaga oleh satpam, atau merasa damai karena depositonya di bank melimpah. Tapi adakah yang aman di dunia ini? Jika masih ada orang Kristen yang hidupnya terus mengeluh dan bersungut-sungut, berarti mereka belum menerima damai Kristus yang sempurna. Jika kita telah menerima damai Kristus yang sempurna, masalah yang datang tak akan menggoyahkan iman kita. Amin. Kalau kita sudah menerima damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan, maka dalam kondisi apapun kita tetap ada sukacita. Amin. Saya ngalamin, saudara. Saya jadi Kristen, menerima damai sejahtera yang Yesus berikan. Saya harus mendekam 4 tahun 6 bulan di penjara. Tetapi saya lewati dengan baik karena ada damai sejahtera yang tidak bisa dirampas. Ya, kecuali kita melepaskan. Saudara, ya. Karena itu saudaraku yang kekasih, jadilah anak-anak Tuhan yang taat supaya damai sejahtera Kristus ada di dalam kita secara terus-menerus. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan supaya Alkitab katakan di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Betul? Di mana ada kebenaran, ya, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kini kami sadar bahwa damai sejahtera yang kami miliki tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Dunia memberikan damai sejahtera karena situasi, dan itu bisa hilang. Semu, tetapi Tuhan memberikan kami damai sejahtera yang kekal. Sebab memiliki Yesus, memiliki segalanya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Di masa-masa sukar pandemi COVID-19, kami tetap terpelihara. Kami tidak kekurangan. Kami tetap memiliki makanan, minuman, dan pakaian. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terus berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Yang sakit sembuhkan. Yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Damai sejahtera Tuhan berikan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.